Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Grisabella, NRP 5026 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan progres customer segmentation yang kedua. Untuk idenya masih tetap sama, yaitu sistem atau aplikasi yang menghubungkan produsen pupuk kandang ke petani atau konsumen pupuk. Nah, dari problemnya sendiri itu sudah saya jelaskan pada progres yang pertama, yaitu adanya sisa hasil kotoran hewan ternak yang kadang belum dikelola dengan baik. Kemudian eh, dari kotoran ini bisa menimbulkan sarang penyakit dan dapat juga mengganggu kesehatan manusia. Tapi di sisi lain, jika kotoran tersebut dikelola dengan baik, dapat memberikan nilai tambah yang bisa dijadikan untuk pupuk kandang. Nah, dari gambaran kasar ini, yaitu sistem yang digunakan untuk menghubungkan peternak hewan yang mampu menghasilkan pupuk kandang ke konsumen yang membutuhkan pupuk seperti petani, entah itu petani ladang atau sawah, ataupun orang rumahan untuk kebutuhan tanaman mereka. Nah, bisa dilihat di sini adalah segmentasi yang telah saya buat. Nah, di sini ada segmentation terkait dengan sistem yang akan nantinya dibuat, yaitu peternak hewan dengan skala kecil di daerah Kabupaten Madiun. Nah, kemarin udah mewawancarai peternak kambing dan untuk saat ini yaitu hasil wawancara yang kedua yaitu peternak sapi. Nah, dari hasil wawancara itu, jadi beliau bernama Pak Hartono yang berumur 45 tahun yang beralamat di Desa Klecorjo. Jadi Pak Hartono ini memiliki sapi sebanyak 10 ekor dan beternak sejak tahun 2010. Nah, Pak Hartono ini tidak pernah kewalahan karena kandang yang dibuat itu udah disetting sedemikian rupa untuk pembersihannya. Terus selama ini ternyata tidak ada komplain dari tetangga ataupun pemukiman terdekat tuh karena tempatnya itu jauh dari tetangga-tetangganya atau lokasinya itu berada di paling belakang sendiri. Lalu bagaimana sih Pak Hartono ini melakukan proses daur ulangnya menjadi memanfaatkan kotoran tersebut? Jadi Pak Hartono ini memanfaatkan kotoran hewan itu untuk dua keperluan. Yang pertama itu untuk gas. Jadi gas di rumah. Jadi gas ini didapatkan dari proses pembusukan, lalu dilakukan pembakaran dengan suhu di atas kurang lebih 30 derajat Celcius. Nah, pembakaran kotoran ini menggunakan alat yang memang sudah disetting sebelumnya dan disalurkan dengan menggunakan pipa untuk menyalakan api pada kompor gas. Sedangkan sisanya dari gas itu dikeluarkan kemudian ditaruh di suatu tempat tertentu gitu. Kemudian di situ dibiarkan hingga menjadi pupuk. Nah, pupuknya ini ternyata digunakan oleh Pak Hartono ini untuk kebutuhannya sendiri pada lahan tegal pohon pisangnya. Kalau di apakah sudah pernah menjual pupuk tersebut dan mengapa demikian? Sebelumnya Pak Hartono ini belum pernah menjual kotorannya karena memang eh, beliau itu hanya memanfaatkan untuk keperluannya sendiri dan selain itu Pak Hartono ini juga beranggapan bahwa siapa sih yang mau dengan membeli pupuk pupuk kotoran kotoran sapi itu ya mungkin karena memang belum ada edukasi lebih terkait hal itu. Nah, ini beberapa dokumentasi yang telah didapatkan. Ini sebenarnya dari dokumentasi wawancara yang pertama itu eh, Pak Rudi yang memiliki ternak kambing. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk Nero atau meters perbandingannya juga masih tetap sama seperti video progres yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.